bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti apa metode mereka dalam menetapkan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya. Inilah sekarang yang akan menjadi tema kita di kesempatan kali ini. Dan dalam hal ini kita akan merujuk ke salah satu kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Al-Hadits was Sunnah, karangan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa ashabul hadis, yakni ulama ahlul hadis yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, mereka bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan mereka ashabul hadis mengenal Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang telah disebutkan di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian yang telah disampaikan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka ashabul hadis menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh ma athbatahu li nafsihi fi kitabih, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya sendiri, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditetapkan oleh lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan beliau ini menegaskan kepada kita bahwa manhaj dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil keyakinan, dalam mengambil akidah itu ialah dari Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang harus paling pertama kita selesaikan ketika menetapkan akidah, kita menetapkan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu referensi kita mengambilnya dari mana. Ahlus Sunnah menetapkan referensinya ialah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari filsafat, bukan dari yang lainnya, tapi dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara mereka menetapkan sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran dan hadis yang sahih? Yani wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqihi. Mereka tidak pernah meyakini, yakni memperserupakan, tidak pernah meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala serupa dengan sifat makhluknya. Dan ini poin yang harus diingat. Ahlul hadis, Ahlus Sunnah tidak pernah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak pernah sama sekali. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Qala ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini firman Allah dalam surah, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan mereka ahlul hadis berkata, innahu khalaqa Adam biyadayhi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Namun keyakinan mereka mengatakan menciptakan dengan kedua tangan Allah tanpa memperserupakannya dengan tangan makhluk. Ini cara mereka menetapkan keyakinan terhadap sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis.
wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan mereka juga tidak mengalihkan makna yang semestinya ada pada kalimat dan lafaz tersebut ke makna yang lain. Sebagaimana berbeda dengan metode dan manhaj kelompok yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Mereka memindahkan makna tersebut ke makna yang lain sehingga mereka keluar dari jalan Ahlul Hadis dan Salafus Saleh. Imam Abu Utsman Ali As-Sabuni rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa qad a'ada Allah taala ahla sunnah min at-tahrif wat tashbih wat takyif. Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan, telah melindungi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari metode at-tahrif dalam sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, at-tahrif bukanlah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wat tashbih, memperserupakan, juga bukanlah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wat takyif, yakni menyoal atau mencari bagaimana bentuk dari tata cara sifat tersebut, bukanlah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga perkara ini adalah perkara yang justru dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka justru jatuh kepada hal tersebut. At-tahrif, yakni memindahkan makna ke makna yang lain, tidak sesuai dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis tersebut. At-tashbih, ketika datang kepada mereka sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka serupakan terlebih dahulu dengan sifat makhluk, kemudian barulah mereka kemudian mentakwilnya, mencarikan makna yang lain. Wat-takyif, dan mereka juga jatuh kepada takyif, yakni bertanya, mencari bagaimana bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa manna 'alaihim bit-ta'rif wat-tafhim, dan Allah memberikan karunia atas mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah at-ta'rif, yakni mereka mengenal makna sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, wat-tafhim, dan mereka memahami maksudnya. Hatta salaku sabila at-tauhid wat-tanzih, sampai akhirnya mereka menempuh jalan tauhid dan pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa taraku al-qaula bit-ta'til, dan mereka meninggalkan pendapat dan perkataan ahli Mu'attilah, yakni orang-orang yang mengosongkan makna dari sifat atau nama sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, khalaqtu biyadayya, Allah berfirman, aku ciptakan Nabi Adam dengan kedua tanganku. Mereka tidak berani memberikan makna dari tangan tersebut. Mereka mengosongkannya. Mereka mengatakan hanya Allah yang mengetahuinya. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menetapkan bahwasanya maknanya jelas dan mereka mengetahuinya. Dan itulah jalan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun tanpa at-tashbih. Wattaba'u qaula Allah azza wa jalla, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Inilah metode ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita ikuti, yang harus kita ingat, dan yang mesti kita pelajari dan dakwahi kepada kaum muslimin agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana salafus salih dulu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ialah, pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Yang kedua adalah sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah kita berikan makna sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh kita mentahrifnya, tidak boleh kita menta'tilnya, tidak boleh kita mencari kaifiyatnya. Yang ada adalah kita tetapkan, karena Allah menetapkannya, menyebutkannya untuk dirinya. Tidak ada yang lebih mengenal Allah selain daripada dirinya. Kemudian akhir dari semua itu ialah kita tidak memperserupakannya dengan makhluk. Di situ banyak orang yang keliru memahami masalah ini. Ketika Ahlus Sunnah As-Salafiyin mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, mereka menyangka bahwasanya itu ialah bentuk penyerupaan dengan makhluk.
Tidak. Allah sendiri yang menyebutkan demikian, maka kita imani. Dan kita tidak pernah memperserupakan tangan yang dalam Al-Quran itu seperti tangan manusia yang ada di hari ini. Tidak pernah. Bahkan jika ada orang yang membayangkan bahwasanya tangan Allah seperti tangan manusia, punya daging, punya kuku, tentu itu adalah kekeliruan. Hal ini penting diingat, karena dengan pemahaman tersebut akhirnya mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai al-mujassimah, orang-orang yang tajsim, meyakini Allah Subhanahu wa taala berbadan. Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, dan Ahlus Sunnah berlepas dari tuduhan seperti itu. Demikianlah yang bisa kita uraikan di kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin.